Oke. Selamat berjumpa di Soundsialism, masih bersama saya Gugun Soma dan saya Edo Blanco dalam rangka ngawangkong ya. Tentang KUA nih dok. KUA benar. Jadi di arsip resonansia yang diteruskan. Betul. Tajuk hari ini KUA. KUA kesenian untuk apa? Nah, eta. Iya. Untuk apa kesenian? Nah, program acara ini juga berharap bisa memberikan informasi kepada kawan-kawan kita semua yang survive di kesenian terutama musik. Ya. Betul. Jadi ada informasi, ada ilmu. Ya. Zero. Mungkin ini lebih kepada pengetahuan, Dok. Pengetahuan benar. Karena kalau sifatnya ilmu itu harus lebih kompleks. Langsung aplikatif. Benar. Metodenya panjang. Ini mah pengetahuan aja atas experience. Atas experience. Benar. Dari para sebagai. Gitu. Benar. Nah, tentunya sekarang saya dengan Edo masih di 57 Coffee. 57 Coffee, betul. Di Bandung, yang mana ini posisinya pinggir jalan ya teman-teman. Benar, jalan KHP Mustofa. Itu tuh nama tokoh, Dok. Nama tokoh? Nama tokoh, jangan salah. Jero Dewa. Jero ya. Tokoh apa? Hah? Iya udah kebaca Pokoknya tuh. sih tokoh. Iya. Artinya kan kebingungan seperti saya tadi kan, wah berarti orang-orang Indonesia juga nggak tahu tokoh pahlawannya sendiri gitu. Bahaya sebetulnya. Bahaya. Benar gitu. Dan tentunya Dok di episode kali ini kita sudah kehadiran solois. Kata kamu ini, penilaian kamu solois gimana? Menurut saya sosok ini adalah seseorang yang ada kesungguhan dalam bermusik, Dok. Kesungguhan dalam bermusik? Iya. Terus? Kesungguhan dalam bermusik pertama. Oke. Kedua, saya pernah manggung sama dia. Aku tahu. Nanti kita bahas. Itu mungkin di tahun berapa ya? Udah agak lamanya. Iya, ada tour namanya Balakosa pada saat itu. Iya. Kalau bagi saya, sosok musisi pang abis. Kenapa bisa disebut pang, Dok? Karena dalam setiap karyanya mewujudkan pang. Oke. Baik. Iya mah abang pakai baju weh. Bad Religion. Tekan pang gitu ya. Iya. Gitu matakan di wawaas lah. Baik. Nah itu spilling sedikit. Betul. Gimana kalau kita coba panggil sekarang aja ya? Boleh. Orangnya. Mana ini ya orangnya? Baik. Boleh merapat kepada Mas Iksan Skuter. Boleh merapat kepada sumber suara. Itu ngasih di mall. Udah kayak di tepuk tangan teman-teman. Di sini Mas, monggo. Mas. Ini mic-nya. Apa kabar Mas Iksan? Ini kok kosong. Gimana? Formalitas aja Mas. Formalitas aja. Biar kayak pejabat gitu ya. Biar kayak pejabat gitu kan. Biar kayak pejabat. Iya. Salaman dulu. Karena rata-rata kita salaman itu ada proyek aja biasanya begitu Mas. Iya, Kan? menarik. Ini kok kosong ini? Nah ini memang kita sediakan untuk memang gak ada siapa-siapa Mas. Atau jangan-jangan mau jadiin rebutan kursinya? Pemain. Komedi ya. Komedi bapak-bapak. Oh iya. Anak sudah berapa Mas? Nah. Satu. Oke. Usia berapa ya? Usia 13. 13. Okay. Udah kelas berapa tuh berarti SD? SMP udah. SMP 13 dong SMP Mas. Iya. Sosok ngerokok. Oh iya siap. Oke. Ada pacar rumah sendiri. Terima kasih loh Mas, terima kasih. Ini kan harus sambil ngerokok dong. Terima kasih. Hidup macam apa gak ngerokok kata Mas juga gitu. Macam apa? Iya. Silakan Mas, ada pertanyaan apa nih buat kami? Enggak. Ini alat cucian. Itu alat cucian. Papan cuci Mas. Papan cuci. Gitu. Wah keren. Iya, nanti kita mau ngiringin Mas Iksan juga nih di akhir-akhir harus. Nah, Mas. Ya. Sudah dari kapan nih tiba di Bandung? Nah, kan ada agenda baru-baru ini kalau teman-teman lihat Instagramnya Mas Iksan sedang ada perjalanan. Perjalanan ya benar. Kemarin di Bandung dalam rangkaian tour bareng ini nyebut brand gak apa-apa? Gak apa-apa. Boleh. Bareng gitar Tanglewood. Jadi aku dapat rezeki jadi brand ambasadornya gitar brand
Inggris. Oke. Oke. Namanya Tanglewood. Nah, mereka bikin rangkaian tour, salah satunya di Bandung. Iya, iya. Mumpung iya. di Bandung, Tampan ini menghubungiku. Karena aku nganggur, Iya. modal utama. Ah, Modal utama adalah nganggur. Oke. Modal utama Akhirnya, adalah. ya awalnya kan nganggur terus, sok atuh. Oke. Kadiai. Ya, Wah, benar. Sebetulnya benar. bukan ngajak, Mas Isan. Gimana? Nyulik. Nyulik. Iya. Iya. Yang diculik seneng tapi. Ya. Iya. Gitu. Tapi Dok, sebelum kita lanjut nih, Oke. tadi aku kepikiran ini ada kursi kosong di situ. Kursi kosong. Boleh nggak ya tolong di take out dulu dari Oh, frame iya supaya benar, ini benar. kita mau ini Mas. Pengen lebih out of the box. Yang nyingkirin aku. Lah jangan begitu Mas. Aman Mas. Ini emang yang diculik seneng kayak gini nih. Terlalu semangat aku. Waduh. Oke. Artinya biar kelihatan aja Mas, ada perkakas di situ. Iya. Gitu. Oke. Tuh. Iya. Nah kan Mas Iksan ini Dok, selain terkenal dengan solonya, yang aku pribadi tahu Mas, kan Mas Iksan ini pernah band-bandan. Benar. Zaman pada saat itu namanya Putih. Bahkan rap sebelumnya ya. Mohon leres ya. Bodas Band. Bodas Band. Bodas Band. Alias Putih. Oke. Tapi cek Abi mah Orangnya semuanya hidung. bandnya Putih, orangnya hidup. Karena antara nama band dan playernya nggak kompak, bubar akhirnya kan? Iya. Iya, nggak sinkron. Gak sinkron. Personal brandingnya gagal. Gagal. Iya. Putih personalnya Harideng. Hidung. Itu Full. kalau kita inget-inget ada nggak sih Mas di tahun 2004 kah ya Putih ini? Ya, jadi sempat aku punya band namanya Putih Band, itu dibentuk tahun 2000. Udah lahir? Sudah. Ya. Udah. Umur? Aku Enggak, 27. waktu tahun 2000 umur berapa berarti? Oh 2000 aku usia 3 tahun. enggak. Anjay. Wow. Pokoknya bandku dibentuk tahun 2000. SD lah. SD. Habis ya. itu bertahan sampai di tahun 2010. Jadi usia bandku waktu itu 10 tahun, sudah rilis 5 album. 2 album indie waktu kita masih di Malang dan 3 album waktu kita di sign kontrak sama major label di Jakarta waktu itu. Oke. 2010 itu. Dan aku bukan vokalis. Aku sebagai gitaris. Ya, Saat ya, itu ya. ya. Oke. Nah Mas, dari jangka 10 tahun berjalan bersama Putih, apa saja yang sudah didapatkan dari perjalanan? Wah menarik. Iya menarik. Ya. Bahas uang Oke. atau ilmu. Kita bahas ilmunya dulu. Ilmunya dulu Mas. Sebelum uangnya. Ya. Ya. Kalau uangnya nggak usah dibahas. Nggak ada soalnya. Ya itu. Ilmu aja ya. Ilmu. Kalau ilmu banyak. Oke. Jadi selama proses pengalamanku sama bandku Putih waktu itu ya. Ketika kami masih di Malang, kita jalur, kalau sekarang bahasanya indie gitu ya, kita jalan sendiri. Saya mendapatkan ilmunya bahwa memang semua karya ya harus diperjuangkan dengan cara apapun gitu. Selama itu di koridor, di track yang benar. Kita jalan akhirnya, mulai tahun 2000 sampai tahun 2005. Kita jalan, mengupayakan sendiri, tapi ternyata ya ada keterbatasan ketika kita jalan sendiri. Akhirnya mau nggak mau kita mencoba opsi lain. Masuklah kita di jalur major label. Yang dulunya UMKM, kita mencoba untuk yang lebih pabrik besar ya, lebih besar. Akhirnya mulai tahun 2005 sampai 2010 kita dikontrak sama label di Jakarta. Itu pun aku dapat ilmu gitu. Soal bagaimana mem-packaging sebuah produk, gimana mapping market, bagaimana cari momen gitu, atau menciptakan momen. Itu ilmu yang sangat banyak di dalam konteks waktu aku di major label. Tapi kalau ngomong positif negatif, ya dua-duanya jalur indie ataupun major semuanya ada sisi negatif, ada sisi positif. Jadi kalau dibilang lebih baik mana? Semuanya lebih baik, semuanya sama-sama baik.
Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Lah, karena waktu itu aku masih muda, jadi bawaannya ya gitu. Siapa? Emosi terus. Oke. Ya gitu. Tapi ternyata setelah aku jalan sendiri, oh banyak ya ilmu-ilmu yang aku dapatkan ketika aku di major gitu. Yang aku terapin ketika aku sekarang punya bersolo karir gitu. Solo, Iya, Itu ilmu banyak banget yang aku dapatkan dari dunia itu. Oke. Ah. Berarti Mas dari perjalanan 10 tahun teh di tahun berapa kemudian Putih Mulai, ini memilih untuk gua masuk label dah gitu. Ah. Setelah 5 tahun jalan. Oh 5 tahun jalan? Setelah langsung. 5 tahun jalan Oke. sendiri. Ya. Apalagi waktu itu situasinya kita dari Malang ya. Malang di tahun itu sosial media belum sehebat ini, internet belum se-wow ini. Semua sangat terbatas. Jadi kurasa bukan hanya Malang, semua daerah di luar Jakarta untuk bisa mendapatkan karir yang baik, yang oke di konteks industri musik, mau nggak mau ya harus ke Jakarta. Patokannya Jakarta. Iya ya. waktu. Oke. Bahkan mungkin sampai hari ini ya. Iya sih ya. Tapi waktu itu kayak opsi satu-satunya. Ah. Kalau hari ini kan masih terbuka Terbuka opsi banyak, sangat-sangat banyak untuk kita bisa melakukan. Oke. Ya akhirnya jalan 5 tahun di indie, jalan 5 tahun di label. Oke. Oke, Mata kan ada lagu Mas Isan. Yang mana tuh, Dok? Kira Jakarta teh nih Mas. Tah. Ini Kukira Isan Jakarta- skuter bisa. Keren, respect. Respect. Jadi memang Respect brother. Itu- mau aku nyalain? Udah. Aman. jadi memang Mane menangkapnya atas lagu. Kayaknya tadi dengan background Mas Oh. Isan nyerita gitu, kayaknya Mas ya, Betul. ada terjadi lagu itu. Iya, betul. Perjalanan itu bahwa bermusik itu patokannya di Jakarta. ya. Kukira Jakarta adalah ladang emas. Gua Tapi tahu ternyata bukan juga kali ternyata ya. bukan. Iya, Karena iya. ladang emas mah ada di Di Freeport. Ya. Iya. Iya kan ada Om Tony Wenas kan menjadi CEO-nya gitu. Ya, itu. Nah, tadi kan ilmunya nih Mas, ada pembagian mapping marketingnya kan gitu ya, ada promosi dari label ya. Packaging, Nah, sekarang apa yang didapat dari kapitalnya nih? Kaharti itu sih Waktu di mana itu? di label. Nah, label. Oh, nah, Dari Putih. pada saat kita di label, semua itu kan diatur sama manajemen label. Oke. Jadi kayak mapping market, keputusan-keputusan yang sifatnya penting, Ya. itu di 100% ditentukan oleh Label. label. Oke. Kita hanya melakukan apa yang diinginkan pasar waktu itu. Iya. Jadi fokus kita hanya soal bagaimana cara membuat musik yang jualan. Oke. Bagaimana cara kita berpikir perform harus entertain. Bagaimana cara kita menghadapi media supaya kita menjadi media darling gitu. Itu fokus kita di sana. Ya. Tapi kayak mapping market. Cuma aku juga curi-curi dengar gitu. Artinya perbincangan-perbincangan itu ya kita dilibatkan. Cuma keputusannya mereka yang menentukan. Tetap di Mereka yang label. nentuin. Sehingga dari ilmu itu ya udah aku caranya begini, caranya begitu gitu. Iya. Dan itu yang akhirnya aku terapin tuh di Iksan Scooter. Nah, Oke. ngebahas ada pergejolakan, Som. Ya. Ini mah mau tanya langsung lah ke Mas Isan. Boleh. Kan ada satu lagu yang Tanah Nurani, Mas. Ya. Itu kan ada kemenarikan ketika dengan label kan, sehingga jadi apa ya judulnya Sampai Mati kalau nggak salah ya. Itu Mas secara rasa saat itu label inginkan gini, itu gimana Mas? Atau langsung aja lah karena profesionalitas? Karena waktu itu jadi lirik aslinya kan Tanah Nurani judulnya Tanah kan. Nurani, ya. Itu pun kita produksi ketika kita masih di Malang. Waktu masih jalan sendiri. Kemudian ketika kita menawarkan demo ke Jakarta dan yang diterima lagu itu juga. Mereka secara intinya mereka suka lirik, suka nadanya. Oke, notasinya. Notasinya mereka suka. Karena proses untuk sebelum lagu itu dirilis di publik, prosesnya adalah ada proses hearing session. Dan itu melibatkan musik director radio seluruh Indonesia. Dikumpulin, suruh dengerin lagunya, albumnya. Lalu mereka membuat polling, track mana yang mereka suka. Dan mereka rata-rata memilih
track Tanah Nurani. Tanah Nurani. Oh. Dia dikumpulin tuh Mas semua tuh. Dikumpulin dalam satu tempat. Kemudian dari polling itu dari musik director radio, keputusannya mayoritas memilih Tanah Nurani. Tapi dengan catatan, Oke. sayang ya liriknya itu nggak menjual. Ya. Ya dari sisi kacamata industri ya itu sah-sah aja. Iya betul. Tapi ketika aku waktu itu di ruangan itu mendengarkan itu ya, aduh ini sepertinya kabar buruk. Sebagai kreator ya, Ya. beneran akhirnya keputusan dari hearing session itu adalah liriknya harus diganti. Dan mau nggak mau ya udah kita merubah lirik menjadi lirik yang lebih populer temanya. Jadilah judulnya Sampai Mati. Oke, ada Until pengubahan. Death. Until death. Until fucking die. Until fucking dead. Ya. Nah Mas, kembali sedikit nih ketika Zaman Putih masih di label. Jadi kami pernah ngobrol juga nih sama Kang Reza X Noah. Ya. Pada saat itu kami ngebahas tentang musika. Jadi ada di kontrak kerjanya secara pembagian keuntungan itu 60-40 Mas, Ya. kata Mas Reza. 60 untuk musika, 40 untuk Peter Pan pada Ya. saat itu. Nah pada saat di Putih sendiri itu gimana Mas? Pembagiannya apakah rata-rata seperti itu kah? Rata-rata segitu. Oke. Karena sistemnya ya namanya bisnis ya. Mereka bahasa gampangnya mereka menanamkan investasi gitu. Jadi mereka menanggung biaya produksi Ya. dari workshop, dari proses recording yang memakan bersif-sif itu, dari proses mixing, proses mastering, habis itu ada proses lagi hearing session, Hearing session, menentukan ya. single yang mana, setelah single diputuskan, ditentukan lagu A, harus proses pembuatan video klip, promosi radio dan lain sebagainya, dan itu membutuhkan biaya yang enggak sedikit. Ya, nggak sedikit. Nah, maka angka pembagian kurang lebih ya di angka-angka itu Oh sama ya. sama. Sekian Oke, ya. oke. Karena mereka mengeluarkan investasi itu. Heeh. Nah itu bisnis soalnya. Jadi Iya. ya. Dan kita nggak bisa melakukan hal upaya apapun. Oke. Karena di ranah itu memang kewajaran mungkin Mas ya. Di konteks industri bisnis ya kita tanda petik menjadi buruh Iya. Ya. di situ gitu. Oke. Jadi ya kita harus nurut kepada majikan seperti apa sih gitu. Iya. Nah, Nah, kemudian apa nih yang menjadikan seorang Iksan Skuter solo dah gitu Mas? Ambil solo After deh, Putih gitu. ya gitu. gara-garanya terpaksa. Oke. Jadi tadi bandku tahun 2000 dibentuk, 2005 kita ke Jakarta, terus habis kontraknya tahun 2010 waktu itu. Setelah 2010, ternyata Jakarta merubah banyak hal. Termasuk personal kita masing-masing, entah itu player ataupun manajemen. Sehingga semuanya yang awalnya bicara ideologi musik, berubah menjadi ideologi perut. Semua menyelamatkan perut masing-masing. Ya. Sehingga fokus ngeband itu menjadi nomor sekian. Tapi di situasi itu aku tetap menciptakan lagu, tetap ngerekam laguku gitu. Aku nggak tahu waktu itu mau dipakai bandku atau apa, aku belum tahu. Tapi ternyata dari aku buat lagu itu, aku tuh nyaman dengan pemilihan lirik-lirik yang temanya sosial. Sosial. Itu lebih nyaman aku gitu. Meskipun aku tahu waktu itu kelihatannya nggak mungkin deh laguku yang temanya seperti itu dibawakan bandku yang terikat sebuah major gitu. Oke. Nggak mungkin seperti lirik Rindu Sahabat. Di situ ada kalimat menghisap rokok, nggak mungkin tuh diputar di radio, nggak mungkin tuh diputar di televisi. Jadi, tapi aku tetap membuat. Ya. Sampai akhirnya ketika kontrak selesai 2010, semua berpencar dan menyelamatkan diri masing-masing. Akhirnya mau nggak mau, karena materi laguku banyak, aku mencoba untuk membuat band lagi sebenarnya. Oh, Sempat ada band Sempat dulu. ada, Bang. Yoi. Oh, oke. Tapi selalu gagal. Oke. Karena lagu-laguku yang waktu itu udah mulai nyaman dengan lirik yang temanya tidak pop, aku membayangkan aku butuh vokalis. Karena waktu itu aku masih ngotot pengen jadi tetap gitaris gitu.
aku cari vokalis yang memang cowok yang jalanan yang yoi gitu ya. Raw banget, Raw yang tapi nggak punk ya. Oke, ya. Tapi aku waktu itu di tahun-tahun 2010, 2011 itu kan semua cowok, vokalis cowok itu semua kan seperti idol men. Kalau nyanyi langsung, kenapa harus gitu semua? Gitu. Terus nyanyi lagu sedih, ketawa, nyanyi lagu patah hati, ketawa, nyanyi tentang tema lagunya pacarnya mati ditabrak kereta ya ketawa. Aku butuh hal yang lain sebenarnya. Dalam kondisi itu jadi apa nih yang... Jadi akhirnya aku susah mencari vokalis. Oke. Terpaksalah opsi terakhir ku buat adalah ya sudah, aku harus terpaksa bernyanyi. Ambil solo itu tadi. Bernyanyi di konteks ini ya anjing waktu itu. Anjing aku terpaksa nyanyi nih. Oke. Ya sudahlah karena nggak ada upaya lain. Band udah nggak jalan, mau bikin band juga nggak pernah terwujud. Terwujud ya. Mau nggak mau ya udah memberanikan diri untuk membuat project solo. Oke. Namanya Iksan Scooter dan Scooter. album pertama rilis di tahun 2012. Oh, Gitu. Sampai sekarang. Ya. Sampai 2069. Tah. Iya. Panjang. Karena banyak Visioner. banget lagunya, Om Isan. Iya. Jadi momentum-momentum pasti terekam di lagu Mas Isan. Betul. Yang belum ada, yang ompreng-ompreng itu belum ada tuh. Oh, belum ada. Saya belum tahu, nggak tahu udah ada. Apa itu? Itu yang MBG bermanfaat tidak? Wah, tak menarik. Tidak. Gitu ya. Hidup. Akan saya lawan. Oh iya gitu ya. Ngopi deh. Sambil ngopi dulu, Mas. Nah, Mas Ik, tadi kita ngobrol tentang transisi dari Putih, kemudian Mas Iksan juga berupaya ngeband lagi, tapi kemudian bersolo karir. Kalau kita melihat kontrak-kontrak kerja yang ada di label kan dulu mah meureun perdagangan karyanya itu melalui kaset fisik, mungkinnya zaman itu. Rilisan fisik, dan kemudian hari ini sudah berdigital ria nih Mas. Nah, apakah ada ya kembali ke ilmu yang ada di label nih Mas? Masih relevan gak sih ilmu-ilmu yang Mas Iksan pernah ada di label teh diterapkan nih di era digital ini gitu? Oh sangat relevan karena prinsip berbisnis ya dari zaman dulu manusia menemukan konsep kapitalisme anjing. Ya, menarik. Sampai ini sama. Iya. Soal bagaimana dia harus mengupayakan energi, tenaga, modal yang dia keluarkan mendapatkan keuntungan yang berlipat gitu. Ya. Kalau bisa menekan produksi serendah mungkin. Ya. Sama prinsipnya dan sampai hari ini aku masih relevan banget. Oke. Meskipun zamannya berubah ya. Ya. Kayak alhamdulillah aku tuh mengalami zaman kaset, lalu beralih pada CD, lalu dari CD beralih pada ringback tune, Oh iya benar. lalu beralih pada fenomena CD lagi, karena ringback tune sempat kasus sedot pulsa, Benar. yang membuat kayak orang-orang yang tidak pernah tahu apa itu chord C, sus, minor, Ya. lalu beralih ke CD, lalu beralih pada digital hari ini ketika pasca pandemi itu. Pasca pandemi ya. Tapi produk CD atau kaset itu masih oke juga. Cuma memang momentumnya nggak bisa seperti pemasaran sebelum pandemi. Karena ya harus misal aku rilis kaset di saat memang ada momentum kaset store day gitu. Atau aku rilis CD album sekian, aku rilis dalam CD dalam jumlah yang terbatas pada saat momen record store day gitu. Nah itu masih oke. Cuma memang nggak bisa masif gitu. Hanya untuk collectible item gitu. Dikoleksi gitu. Oke. Nah, Mas Ik nih, Edo itu tukang ngitung. Sok. Secara kapital nih. Ya. Menarik. Edo pernah menghitung listener Spotify dari artis-artis yang naik seperti For Revenge, ada Pamungkas pada saat itu. Ya, karena saya tukang ngitung kan. Ya, tukang ngitung nih secara kapital. Edo sempat ngitung no Mas Iksan tuh, Cik.
kumaha Sok, listener. hitungkan Sempat. jumlah Sempat. APBN kita saat ini. Oh Ajero. Itu terlalu dalam mas. Oh jauh. Pak, Oh, bukan. belum ke situ. Belum ke situ. Yang lain, yang lain. Yang Maksudnya lain. itu nanti di luar frame lah yang Oke, iya. Jangan. Ya, Musik aja. musik. Gimana Dok, apa yang dirimu temukan atas listener monthly Spotify? Nah, karena kan per bulan teh ya Spotify Betul. ya. Spotify itu per bulan dan saya sangat suka menghitung-hitung mas. Oke. Dan yang Mas Isan juga dihitung sama saya. Ternyata kan di hitungan tersebut di sebulannya itu Mas Isan di Spotify listenernya ada 321.000. Monthly listenernya, Monthly listener. listener per bulan. Ah. Oke. Sedangkan di Sosialism mas yang saya waktu itu hitung bersama teman-teman, konversi dari satu listener itu 37,5 rupiah. Ya. Itu kalau dibeli dapat apa itu ya? Nah itu kalau dibeli Permen juga enggak nyampe. enggak sampai hari ini enggak sampai. Dapat alhamdulillah lah ya. Nah, alhamdulillah lah, ada inilah jajan Ya. bisa jajan lah. Ya, lumayan. Walaupun bentuknya nggak tahu apa ya. Ya. Nah kemudian kan itu jadi kalau versi Sosialism itu kan jadi dikalikan mas kepada penghasilan, aing juga nuheueuh Ya. Sorry mas. Nggak apa-apa, Kepada nggak apa-apa. penghasilan listener yang tadi. Kurang lebih ini mah nggak tepat atau tidaknya saya mendapatkan angka di 12 jutaan mas dalam 1 bulan. Oke. Nah ini mau coba konfirmasi. Konfirmasi. Apakah benar mas? Itu seperti itu atau ada pemangkasan permainan government Lah. to Itu planet Nibiru. itu. Iya, apakah begitu Mas? Listener per bulan Iksan Scooter ada 300 sekian ribu dikalikan satu listener 37, sekian rupiah menghasilkan 12 juta sekian. Nah, apakah betul seorang Iksan Apakah Scooter betul? per bulan mendapatkan 12 juta itu? Jelas enggak lah. Iya. Apaan? Iya. Apa itu kaya? Oke. Apa itu kayak? Nah, yang sesungguhnya gimana? Mas? Nah, Kalau angka kotornya mungkin ya. Tapi kalau ngomong angka bersihnya kan prosesnya itu kan balik lagi semua agregator yang ada di Indonesia itu sumbernya kan dari luar negeri. Oke. Pasti dipotong dengan Beliau-beliau. regulasi yang ada di luar negeri. Ya. Setelah dipotong dengan regulasi pajak mereka di luar negeri, dipotong sama perusahaan agregatornya. Agregator. Lalu dipotong lagi, masuklah ini dana ke Indonesia, dipotong sama sistem di sini Sistem di sini. Ya. pajaknya. Lalu dipotong lagi sama perusahaan kontributor atau apa istilahnya oke, gitu. Oke. Jadi penuh dengan potongan-potongan sepertinya ya nggak sampai segitu. Gak sampai ya. Ya lumayan buat beli gas LPG 3 kilo. Oke. Iya, oke. Masih oke itu. Oke. Oh, aqua galon habis. Nah, itu masih oke. Wah, ada rilisan Gibson terbaru nih. Nah, itu nggak masuk. Nggak masuk. Ah itu nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk. Oke. 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 Tandanya nggak sampai segitu. Iya. Tapi yang paling pentingnya ternyata bukan itu Som. Apa tuh, Dok? Tadi sedikit ngobrol, ada pergeseran di cara pandang musisi. Ketika digitalisasi tadi terjadi kayak gitu. Oke. Kalau kata Mas Isan tadi bukan ideologi musik lagi, tapi jadi ideologi perut. Iya. Nah, padahal yang terpenting adalah ideologi musiknya Mas ya. Mungkin bisa digambarkan Mas. Ya, bagi saya itu. Karena kita kan judulnya bermain musik. Dulu kan ngapain? Main musik gitu. Kita hari ini aku rasa semua musisi mengalami hal yang sama ya. Kita hanya fokus bermusik tapi lupa bermain. Oke. Pada sisi yang menyenangkan dari musik itu adalah bermain musik, bukan musiknya. Kalau kita selalu fokus musiknya kelihatannya kita jadi tegang, stres dan lain sebagainya. Maka aku pribadi itu menjaga bermainnya. Oke. Bermain musik. Sehingga ideologi perut tetap aman, tapi ideologi bermusik tetap jalan. Ya tetap utama jalan ya. Langkahnya adalah langkah kompromi gitu. Kita nggak bisa ngomong hitam putih, kanan kiri, benar salah nggak. Tapi ya kita harus kompromi. Ada saatnya kita harus berhitung, ada saatnya kita harus kompromi dalam banyak hal. Ya, jadi tandanya nggak mengambil sebagian itu Mas ya? Ya, oke, harus penempatannya harus pas. Sehingga
urusan dapur aman, Ya, kita tetap benar. jalan. Sepakat, eta. Gitu. Eta, benar. Oke, oke. Nah, berarti kalau dari seorang Iksan Skuter sendiri, Mas, tadi kita ngobrol dikit di belakang kan bahwa ada juga musisi-musisi yang memang bermusik ya, main musik ya, juga dapat industrinya dari situ juga ya. Ya. Tapi kemudian juga beberapa musisi ini memutuskan untuk juga punya usaha, Mas. Ya, Nah, apakah Iksan Skuter juga ada usaha apakah Ah. hari ini Secara gitu? planning atau sempet waktu itu aku punya usaha warung kopi Warkop. Oke. di Malang. Di Malang ya. Ya, tapi kan bangkrut. Oke. Kenapa bangkrut? Kenapa? Kenapa Aku tuh? ikut orang-orang lah. Oke. Negara aja ada yang bangkrut, masa warung enggak? Aku Ada ikut. contoh? Ya. Aku kan ikut orang. Iya, iya. Oh, orang-orang ikut bangkrut ya? Ikut gitu. Akhirnya Kayaknya rame bangkrut. nih ikut ah. Iya. Jadi ikut orang. Akhirnya bangkrut dan udah nggak punya usaha lagi selain musik. Selain musik. Apa ya? Kadang aku belum siap di posisi banyak hal yang aku pegang dalam waktu bersamaan. Jadi sampai saat ini aku masih fokus di musik sih. Tapi aku punya cita-cita. Entah kapan gitu aku pengen jadi petani. Jadi petani. Petani aja. Menarik ini. Karena musisi sama petani nasibnya mirip. Mirip banget. Oke. Mirip banget. Iya, iya, iya. Produknya tiap detik diakses. Oke. Tapi secara karir dan profesi selalu dilihat sebelah mata. Sebelah mata ya. Padahal tiap detik produknya diakses. Terus. Yang gula lah, yang beras lah, yang tiap detik. Sama kayak musisi, produknya tiap detik diakses. Diakses ya, ya. Sambil di atas sepeda motor, di kamar mandi, mau janjian apa, mau nembak ceweknya punya theme song gitu. Nah, Wah, theme song. gitu. Putus punya theme song. Semua diakses tiap detik. Tapi kita punya nasib yang sama soal, bayangkan kalau kita punya musisi yang pada suatu hari melamar anaknya orang, lalu kamu nih musisi, suatu hari kamu kan lamar anaknya orang nih, atau udah nih, Udah. udah kan? Iya. Apa jawaban? Kamu kerja apa, Mas? Nah, Kepada mertua. Ya, calon mertua nih. Ke mertua ya. Kerja apa kamu, Mas? Ah. Berani-beraninya Berani-beraninya Mas. anjing lu. Semisal. jadi gini Pak, saya ingin melamar anak Bapak nih. Apa? Gak usah bertele-tele. Apa kerjanya? Kerjanya apa? Gimana? Saya kerjanya IO Pak. Sosialisme maksudnya gitu. Oh, nah, Ah. siapa yang jawabannya musisi? Apa kamu? Kerjanya berani mau melamar saya? Saya musisi, Pak. Oh iya. Ada nggak? Ada pengalaman? Saya nggak mengaku musisi Saya sih, Mas, nggak pada mengaku saat itu Mas. musisi. Kenapa nggak ngaku musisi? Nah. Takut nggak diterima. Makanya fuck kan? Iya. Aku punya nasib yang sama. Tapi, ya itu tadi. Aku pengen jadi petani aja lah. Sepertinya nasib kita sama. Soal kita menanam sesuatu. Petani kan nanam petani organik ya. Aku anggap musik indie adalah musik organik. Yang dia tumbuh, berkembang, berbuah atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Bukan atas Iya. supply pupuk kimia ataupun modal besar. Seringkali petani organik atau musisi organik, ketika dia membuat lagu kapan, ketika petani menanam bibitnya kapan, panennya itu kapan. Ya, Maka aku meyakini apapun yang kita tanam itu pasti akan berbuah. pasti akan berbuah. Pasti. Selama kita menjaga bibit tanaman itu. Ya. Jangan sampai diinjek kerbau. Jangan sampai dibuat gawang-gawangan anak kampung sebelah gitu kan. Kan ada dibuat gawang-gawangan Ya, tuh. Nah gawang-gawangan. itu ya mati. Maka aku ya kita mirip seperti petani. Yang kita harus Ya, merawat karya itu. Merawat kita karya itu. merawat tanaman itu. Gitu. Bukan asal tanam nanti ya kerbau Ya. datang Ya. ke Nah itu seperti kita mau rilis karya. nah Kita harus lihat situasinya gitu. Betul. Sama kayak petani yang lihat situasinya. Oh, cuacanya gini, cocoknya nanam ini. Oh, kita punya lahan yang airnya terbatas. Oh, berarti cocoknya nanam ini. Cocoknya. Oh, yang airnya berlebih, oh cocoknya itu gitu. Sama kayak kita membuat lagu. Kemudian sepakat. samanya adalah
Sepakat. Sepakat. Jadi nanti kan akan ada buah, Mas. Sensitif kan kalimat itu? Betul. Sengaja. Oh iya, iya. Sengaja, Mas. Aku juga sepakat sih. Nah, terus kemudian cita-citaku petani, tapi belum terkabul. Oke. Jawabannya sampai detik ini masih fokus musisi. Oke. Fokus musisi. Nah, Mas, aku pernah dengar Cak Nun pernah bilang Ya. bahwa memang kesenian di negara kita ini memang dibatasi untuk kesejahteraannya, Mas. Ya. Nah, ketika ada narasi seperti itu nih, Mas, apalagi kita juga sudah merasakan bahwa sangat-sangat terbatas nih kita bisa bertahan di industri musik ya. ini gitu ya. Tapi mungkin Mas Iksan punya jawaban seperti apa ya ketika negara kita ini teh membatasi kita untuk bisa survive di musik, tapi Mas Iksan masih teguh pendirian Perjuangan. gua mah di musik. Apa yang membuat Mas Iksan tetap di musik? Ini mah percaya aja dah gitu. Percaya pokoknya perjuangan takkan berakhir. Iya. Ha. Modalnya satu, nganggur. Oke. Oke. Ya. Oke. Musisi kalau nganggur, otaknya dia Bekerja Terus bekerja. tegang tuh. Iya. Satu. Yang kedua, malu sama tetangga. Malu sama tetangga. Ya. Oke. Kalau ditanya, ini orang listrik nyala terus. Internet jalan. Uang dari mana? Jangan sampai. Jangan-jangan. Jangan-jangan nih. Cuci uang nih. Anjing. iya. Jangan-jangan nih. Punya tuyul nih. Anjing. Maka cara yang ku lakukan adalah kalau ditanya tetangga. Mas Iksan mau kemana? Recording pak. Oke. Mau tak jelasin kan tetap dia nggak mudeng kan? Iya, iya, Jadi ya anjing recording dia. Nah, oke. Padahal ya nggak, ya biasa Oke, aja. iya, Bang. iya, iya. Setelah recording, proses mixing mastering, jadilah album lalu. Mas Iksan mau kemana? Gitu. Tour pak. Tur. Wah, Wajib. Buat orang yang tahu, wah padahal ya Ya. gitulah Ya, ya, kondisinya. tour, ya. Tour yang kita buat adalah tour yang kita create sendiri. Sehingga secara finansial nggak seperti turnya. Tur yang ada. Kalau kita Ya. baca turnya band Metallica atau Coldplay yang sekali tur, dia Iya. mungkin bisa beli salah satu pulau di Kepulauan Seribu kalau Iya, dia. iya, iya. Kita kan turnya nggak di situ gitu. Benar. Tapi setidaknya bahasa guyonanku tadi adalah kita harus menempa diri kita supaya ya kita mau nggak mau harus memperjuangkan karya itu. Dan Oke. kita harus mensejahterakan diri kita sendiri. Terbukti pandemi yang bisa menyelamatkan musisi ada dua waktu pandemi. Pandemi ya. Satu, Tuhannya ketika dia percaya Tuhan, aku nggak mau ngomong kalau dia ternyata ateis atau agnos, Ya. saya ateis. Satu, Tuhannya. Yang kedua adalah karyanya. Karyanya. Ya. Karena kita mau mengajukan BLT atau kita ngajuin ke kantor nih. Ya. Apa? Musisi pak. Hah! Anjing. Ya, Kita ditolak. Iya. Maka aku sangat meyakini setidaknya dari pengalaman pandemi. Yang memperjuangkan karya kita itu, yang memperjuangkan musisi adalah musisi itu sendiri. Ya. Kayak kita tak sama-sama tahu bahwa musik di Indonesia, ya di negeri ini tuh selalu diidentikan dengan identik hiburan aja. Benar. Padahal kalau kita ngomong sejarah, andai kata nih, proklamasi kami bangsa Indonesia, bla bla bla, selesai. Oke. Soekarno Hatta. Lalu kan ada upacara bendera tuh. Ya. Bayangkan WR Supratman gak bikin lagu anjing. Gimana tuh? Udah gitu. Kan garing. Ya. Alhamdulillah ada Wage Rudolf Supratman bikinan lagu Indonesia Raya. Sepakat deal. Kita bikin itu jadi anthem, national anthem. Lagu kebangsaan. Lagu ya. Soekarno, Hatta, lalu Indonesia. Punya negara gitu. Iya. Benar. Sejarah berbicara bahwa lagu bukan sekedar hiburan Ya. dan bersenang-senang. Dia punya peran lain dan lebih jauh dari itu bicara soal penyampaian pesan, memobilisasi massa. Andai kata nih, halo Bandung. Andai kata tidak ada lagu itu. Iya. Benar. Ya terus mau kemana gitu? Ke sana. Terus
terus jalan, apa semangat nih. Ah. Karena gak ada lagu Gak ada nih. lagu. Iya, iya. Lama-lama pelan, terus anjing garing anjing. Untung ada lagu-lagu itu. Betul ya, benar, Iya. benar. Lah hari ini kita menghadapi situasi seni musik hanya diidentikan bahwa kita adalah pemain cadangan nomor sekian yang antara butuh dan gak butuh. Gak butuh, Padahal peran musik bagiku dan aku meyakini sampai detik ini musik bukan hanya sekedar kita bicara ini bersenang-senang. Senang-senang, ya. Dia bicara soal sikap, dia bicara soal pendokumentasian peristiwa, dia bicara soal banyak kecintaan terhadap negara, kecintaan Ya. terhadap keluarganya Keluarga, dan lain sebagainya. Tapi kita selalu diarahkan tuh bahwa udah kamu pasti ya. Itu dia. Kan selalu itu. Iya. Makanya kita selalu terpinggir kayak petani tadi. Oke. Petani, miskin kamu gitu. Kayak rasanya kok gini ya gitu. Ah, Ya, Dipandang miskin. sebelah mata terus. Iya, ya, gini ya, banget ya. ya gitu. Tapi kita aku udah berhenti untuk menyalahkan itu. Oke. Aku mencoba untuk memberikan solusi setidaknya untuk diriku sendiri dan orang-orang di sekelilingku bahwa dari pengalaman pandemi, kalau kita tidak memperjuangkan apa yang kita ciptakan, karya gitu, ya nggak akan ada, orang nggak peduli, Nggak peduli ya. nggak peduli. Maka kita harus tetap memperjuangkan karya yang kita buat. Tidak boleh ada yang mengkritik. Ah. Iya. Nggak boleh, bagiku haram. Kecuali aku dikritik lewat karya. Kalau hip hop itu saling, Iya. Hip hop kan saling balas saling ya. apa itu? Ya itulah Ah, kultur ah, hip hop. ah, iya, Aku seneng kultur itu. Hmm. Itu kurasa dinamikanya seru ketika karya beradu karya. Tapi ketika kita menyalahkan, aku pada suatu titik capek deh kita. Ah. Aku nggak mau berharap lagi sama mereka. Hmm. Karena alurnya kok sama ya, kita nggak terjadi perubahan dari dulu Ya, sampai benar, sekarang. benar. Meskipun memang ada musisi yang beruntung di jalur yang pop yang Ya, yang ya, itu ya. ternyata dia sukses ya Jarang itu ya. ada. Tapi di banyak kasus nggak beruntung, maka kita harus memperjuangkan karya itu. Oke. Sendiri. Gitu, benar. Siap, Mas. Benar. Nah Mas, kalau kita sedikit kembali ke Putih nih, pada saat itu terjadi ada kompromi, ada pengubahan lirik ketika ada di label sampai akhirnya kan judulnya jadi Sampai Mati. Ya. Nah untuk kita survive nih hari ini juga apakah kita mengikuti pasar juga menjadi pilihan untuk kita bisa survive nih sebagai musisi? Atau seorang Iksan mah, enggak gua mah tetap Tetap aja gimana gitu. gua aja gitu. Ah. Gimana Mas? Bagiku aku udah capek mengikuti pasar. Oke. Oke. Karena aku meyakini tadi kita udah mencoba untuk mengikuti pasar, tapi hari ini bayangkan situasinya sangat jauh berbeda. Kita hari ini itu tiap hari Jumat jam 00.00 itu ratusan musisi rilis lagu baru. Oke. Jumat depannya puluhan atau ratusan musisi rilis lagu baru. Dan selalu seperti itu. Taruhlah Jumat ini yang rilis band A, lalu dia booming dan viral gitu. Tapi Jumat depannya belum tentu bertahan. Belum tentu ya, oke. Artinya semua nggak ketebak. Aku nggak mau terjebak pada ritme Ya, mainstream yang bagiku itu kayak jebakan deh. No. Siklus itu Mas ya. Karena kalau kita terjebak pada harus bagaimana menyikapi pasar, kita nggak akan menjadi diri kita sendiri sebagai musisi. Ya. Karena musisi itu manusia, dia punya keluh kesah yang harus tersampaikan dan lewat karya gitu. Kalau kita ikut pasar ya, kurasa ibaratnya kita pengen boker tapi disuruh makan gitu. Oke. Atau, ya kayak nggak outputnya nggak pas deh gitu. Nggak pas. Nggak pas atau kita pengen boker dibeliin es krim gitu. Enak semua bicara soal keinginan tapi nggak pas deh. Maka aku nggak mau terjebak pada algoritma itu. Iya. Karena algoritma mau di-push kayak apa, ya meskipun ada kasus. Rilis lagu, dia udah bicara rumus algoritma, lalu dia bicara modal yang untuk ngebas, di-push buzzer ya. Lalu booming, ada. Tapi yang nggak booming, banyak. Banyak.
kita di situasi nggak punya modal itu gitu. Makanya kita tidak memilih dua-duanya. Ya kita rilis saja. Yang pasti karya itu setelah kita rilis harus kita perjuangkan. Harus diperjuangkan. Perjuangkan. Benar. Karena ya balik, siapa yang menyangka lagu Bingung yang liriknya sama sekali nggak populer itu booming, aku juga nggak tahu gitu. Kan nggak populer, nggak romantis, nggak populer, nggak jualan lah gitu. Tapi ternyata ya punya pasar. Iya. Setelah diperjuangkan tapi setelah 4 tahun lagu itu dirilis. 4 tahun. 4 tahun lama juga ya sebenarnya 4 sampai tahun. naiknya. Rindu Sahabat itu 2012, boomingnya mungkin 8 tahun setelah dirilis. Oke. Iya. Setelah kita memperjuangkan itu. Iya. Baru tuh. Oke. Konsistensi perjuangan baru berhasil dari estimasi lumayan juga Mas ya. Diperjuangkan, dirawat. 8 tahun yang menyeramkan. Karena kita nggak tahu kita itu sampai gimana sih gitu kan. Ya. Bagiku, rumusku, keyakinanku adalah kita setelah rilis karya, kita memperjuangkan karya dalam bentuk apapun, entah bikin video klip, entah posting di jam prime time, entah bikin promosi semampu kita, entah bikin tour, tapi bagiku keyakinanku adalah sampai pada suatu ketika Tuhan kasihan kepada aku. Aku yakin Tuhan pada suatu hari memberikan koin keberuntungan itu. Koin keberuntungan. Tiap manusia pasti punya momentum dia akan dilempar koin keberuntungan. Keberuntungan adalah ketika ada momentum dan kita siap. Maka kenapa aku nggak berhenti? Supaya ketika momentum itu datang dan aku siap. Sudah siap. Maka aku beruntung. Ketika momentum datang dan aku nggak siap, andai kata nih, Ya. 2012 aku rilis lagu Rindu Sahabat. Boomingnya kan 2018 atau berapa itu berarti ya? Ya kurang lebih ya. Iya. Kurang lebih itu. Bayangkan kalau 2015 aku memutuskan untuk bekerja di salah satu bank BUMN. So, ada momentum, tapi aku nggak siap. Nggak siap. Iya, Ya dia nggak akan beruntung. Oke. Jadi aku harus jalan terus Jalan terusnya bro. Iya. Jero. sampai keberuntungan datang. Gitu. Sampai Tuhan kasihan ke musisi itu. Nah, koin Atas keberuntungan. konsistensi terus dengan adanya ketidaktegaan Tuhan juga akan memberikan koin keberuntungan. Koin keberuntungan. Itu ya. Koin Iya. keberuntungan dilempar. Yo. Benar, Nah Mas, benar. ketika Iksan Skuter ini memutuskan untuk solo, pembuatan tim di balik musisi seorang Iksan Skuter teh dibangun dari awal atau ketika memang ada kesempatan-kesempatan koin itu muncul? Ketika harus tur Di perjalanan atau dari awal misalkan. bahkan jauh sebelum itu? Jadi aku jalan Iksan Skuter itu 2012, rilis album pertama. Aku baru bahasa gampangnya mulai ada manajemen itu Iya. 2012 rilis 2016 baru dapat manajemen. 2016. Berarti kurang lebih berapa? 13, 14, 15? 4 tahun. 4 4 tahunan. 4 tahun itu aku jalan yang sendirian. Kayak yang Benar-benar kemarin. sendiri. Iya. Ya. Oke. Ya aku nenteng gitar sendiri. Bawa merchandise sendiri. Semuanya sendiri. Iya. Sendiri semua sendiri. Berangkat kemana sendiri. Oke. Sampai 4 tahun itu aku menemukan orang yang awalnya juga, ayo mau nggak jadi manajerku nggak? Oke. Mungkin yang dia lihat orang ini kasihan ya, mungkin. Iya. Balik lagi. Karena Mungkin, 2016 kan aku ya nggak gimana-gimana juga gitu. Tapi mungkin namanya Santos waktu itu. Dia adalah salah satu pelanggan di warung kopiku. Oke. Mungkin dia ngelihat awalnya anjing keren. Sip, wah. Mungkin lama-lama pada suatu titik orang ini kasihan ya gitu. Akhirnya dia menawarkan diri. Gitu. Menawarkan diri, Mas mau gak tak bantu? Oh iya aku mau. Gitu. Ya gak apa-apa. Udah jadi mulai 2016 itu ada manajemen. Awalnya 1, terus nambah. Kebutuhannya makin meningkat nih, Makin nambah meningkat. 1 lagi. Terus sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke. Sekarang udah ganti manajemen, udah dipegang Daus gitu. Udah ya kebutuhan gitu, kebutuhannya. Tapi bukan di saat belum apa-apa lalu manajemen gitu. Aku nggak bisa memberikan garansi ke mereka. Gitu. Oh iya. Iya sih. Gak berani aku. Oke. Kecuali mukaku ganteng nih. Mukaku ganteng, skillku jago, modalku banyak. Aku anaknya
pejabat Pejabat, yang oke. habis korup gitu. Oke, oke. Oh, enggak ya. Habis itu, ya aku berani tuh ngajak orang. Iya, Karena posisiku nggak di situ. Jadi aku jalan aja sampai aku menemukan orang sefrekuensi. Kerja bareng, ada yang pergi, ada yang datang lagi, terus sampai hari ini. Oke. Oke. Jadi perjalanan. 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 Nah Mas, di era digital nih balik lagi. Kita itu kayaknya dipaksa untuk, musisi itu dipaksa untuk mengonten. Banyak keluhan teman-teman Ya, ya, musisi ya, ya. nih, yang aduh males ngonten teh. Tapi Mas Ik ini termasuk yang males juga nggak sih? Atau gua kerjain aja demi algoritma yang hidup hari ini gitu. Konten itu bagiku, kalau konten aku bikin intinya. Tapi dengan catatan yang harus musikal. Harus musikal. Yang harus musikal gitu. Kalau nggak musikal biasanya di caption aku tulis kegiatan tidak musikal. Ya, Misal ya, aku ngecat genteng gitu. Oh. Benerin dinding yang retak tuh pakai no drop gitu. No drop, Nah itu ya. aku bisa kasih keterangan. Bersihin kotoran pup kucing gitu. Itu captionnya kegiatan tidak musikal. Oke. Tapi mayoritas aku selalu bikin yang selalu musikal. Oke. Konten penting bagiku. Tapi tidak menjadi primer. Tidak menjadi primer. Tidak menjadi primer. Primer musisi ya bikin karya musik. Benar. Kalau kita sibuk dalam konteks, ya nggak apa-apa. Tapi bagiku kalau kita terjebak pada konten ya kita takutnya lupa berkarya. Berkarya nih. Pelurunya musisi itu nomor satu ya karyanya gitu. Ya, Kalau karya nggak ada, dia mau bikin konten apa? Iya benar. Jadi aku bikin konten biasanya berbarengan dengan aku mau rilis album atau rilis single atau aku kayak kemarin jalan sama gitar Tanglewood, aku selalu konten dengan todong dengan gitar gitu. Ya, Itu ada, penting juga tapi nggak yang gimana gitu. Siap. Oke. Kalau viral alhamdulillah nggak apa-apa, Nggak bikin apa-apa aja kalau. ya. Oke. Setidaknya kalau Jadinya kontainer kalau. Kontainer. Jadinya kontainer. Iya, kan iya, kacau. Itu. Ya tapi Kontainer. kan artinya seorang Mas Iksan Skuter juga terus adaptasi Mas ya. Apalagi Harus. Mas Iksan kan adalah musisi yang merasakan transisi dari fisik kemudian Ya, era benar. digital kan Benar. gitu ya. Iya. Terus adaptasi. Artinya kalau memang hari ini dituntut untuk konten itu menjadi bahan distribusi nih, Ya. ya kita lakukan. Ya kita Tapi lakukan. Upaya, dengan upaya. karakter masing-masing itu ya. Benar, dengan Iya, karakter iya, kita. iya. Jangan sampai kita bikin konten yang terus yang di luar karakter Di luar lah. karakter Semisal lah. ya sambil aku telanjang dada. Kayak siapa Mas itu begitu? Ya itulah. Pokoknya ada. Iya. Ini Mado, Ya. ada pertanyaan nggak? Karena orang punya pertanyaan terakhir, Dok. Boleh Ah. nggak dari kamu dulu deh? Pertanyaan Hah? terakhir. Pertanyaan terakhir. Anjing. Kurang panjang. Kurang loh. panjang masih saya. boleh. Kalau mau masih panjang. Gimana, Tapi Dok? orang sih lebih banyak dapat dari isi-isi lagu-lagu Mas Isan tadi dengan background yang diceritakan. Oke, dari perjalanannya Mas Iksan sendiri ada ya. lagunya perjalanan ya Mas. Perjalanan ada. Iya. Oh, itu ceritanya juga lucu. Menarik. Suatu hari waktu di Jakarta, pokoknya lagu itu tercipta sebenarnya udah lama banget. Terus pada suatu hari aku ingat, oh aku punya lagu itu ya gitu. Lalu akhirnya aku rekam. Dulu nggak pernah rekam. Jadi waktu itu aku dapat nadanya ketika di Jakarta diajak keluar nongkrong sama temen. Aku gak punya uang sama sekali men. Oke. Nol. Lah. Nggak punya posisi tawar men. Andai kata aku dijadikan budak di Suriname berangkat men aku. Nggak punya uang aku. Gak ada banget tuh. Nggak ada. Ah. Nol. Nol banget. Fuck. Diajaklah nongkrong. Dengan harapan siapa tahu nih dari nongkrong ada rezeki lewat nih. Ikutlah teman. Ternyata dalam perjalanan temanku yang mau beragenda dengan aku punya agenda lain. Oke. Dituruninlah aku di satu tempat di Pondok Oke. Indah. Ah. Dia dari Pondok Indah aku kan bilang, aduh yang ngajak abang-abangan skena lagi waktu Abang itu. skena. Oke. Aduh mau bilang, bang nggak punya uang nih, nggak enak. Mau pokoknya sampai salah situasiku. Ya aku dituruninlah di Pondok Indah. Sambil ngomong, San, lu ntar ke daerah Bintaro lu naik ini ya, ditunjukin tuh, naik bis ini,
bayarnya segini, turunnya di sektor ini nih. Hmm. Iya bang. Sambil matamu aku gak ada duit, gak punya uang aku gitu. Balik lagi karena abang-abangan skena. Iya aja. Dia turun Pondok Indah, aku diturunin Pondok Indah, dia punya acara, bingung aku. Oke. Yang kulakukan adalah, dan kontrakan waktu itu di Depok. Depok. Ah. Yang kulakukan adalah, ya aku gak punya uang, gak punya pulsa, fuck pokoknya. Fuck. Dari Pondok Indah jam 2 siang aku. Dan aku terpaksa jalan kaki men. Ke Depok men. Oke, menarik. Oke. Setelah sekarang ada Google Map ya. Pondok Indah Depok itu kayak Ranukumbolo ke Semeru. Semeru ke Ranukumbolo. Ranukumbolo ke Semeru lagi gitu. Waduh. 3 kali balikan tuh ya. Ya, Repot. dalam aku jalan menuju Depok. Nah munculan ada. Perjalanan. Makanya kalau dengerin lagunya itu memang diawali tidak ada instrumen apapun. Perjalanan Ya. hari ini gitu. Ya itu pada saat aku melewati TB Simatupang. Oke. Ya itu. Dapat nada itu. Oh, pantas kerasa banget, Sob. Kerasa miskinnya gitu. Ya. Langsung Lagunya. banget ya. Iya, itu dia. Lagunya Kadang enak. kondisinya Iya, gitu. Kerasa nih apa? Kemiskinan ini. Penderitaan ya. Penderitaan. Iya. Ya artinya seluruh lagu-lagu atau karya-karya Iksan Skuter memang apa yang dialami doi. Benar. Atas segala perjalanan penderitaan, mengupayakan apa yang diinginkan. Diinginkan ya. Semuanya jadi lagu. Ya tadi juga kan kita dengar dari Mas Iksan bikin lagunya kapan, terkenalnya kapan kan gitu. Ya. Dan itu sering kali. Iya. Seringkali Kalau di kan? kasusku sering kali. Iya. Nah, ya. Dan aku menikmati itu. Oke. Oke. Karena Artinya kalaupun kita memanen itu memang panen yang udah waktunya. Kita nggak yang ya udah waktunya itu. Oke. Artinya Mas, kita bisa nyimpulin gak ya kalau musik itu kita jadiin industri itu patokannya keberuntungan Mas, nggak bisa di mapping kayak kita dagang coffee shop misalnya. Ya. Iya nggak sih? Nah, juga dari pengalaman aku bermusik, seringkali investor atau orang punya uang untuk memodali sebuah band yang orientasinya adalah industri musik, itu seringkali kecewa karena dia berpikir industri musik itu seperti hal disamakan dengan industri yang lain. Dia berpikir seperti coffee shop. Coffee shop. Dia beli kopinya berapa, bukanya jam berapa. Iya. Ya, dia belinya pagi, sore udah bisa hitung-hitungan. Musik gak di situ. Iya. Dia bicara panjang banget. Siapa yang mengira lukisan Van Gogh yang kemudian orangnya pun mungkin gak menikmati uangnya. Gitu. Iya. Nah, di industri musik kurasa mirip. Orang itu jarang mengerti dan paham bahwa industri musik itu industri yang memang kita harus. Bagiku industri itu imbas bahkan. Oh. Imbas. Imbas dari produk yang akan kita rilis. Aduh, ya. Kalau kita bikin musik, bikin lagu, lalu kita keep di hard disk internal kita di PC atau di apa? Dia nggak berindustri. Tapi ketika itu dilemparkan dirilis di publik, dia harus mempersiapkan skema industri. Bagaimana nih kalau booming? Bagaimana nih kalau boomingnya tapi setengah-setengah? Bagaimana nih kalau tidak booming sama sekali? Iya. Maka kelihatannya itu yang jarang dibahas. Sehingga banyak yang kecewa dengan industri. Iya. Industri musik nggak di situ. Bagiku industri imbas dari produk yang ternyata punya apresiasi yang baik gitu. Oke. Yang nggak baik aja juga harus berindustri. Iya. Ya artinya beda mappingan kita dagang, Yes. punya toko gitu beda sama kita karya sebagai produk itu beda sangat Mas ya maksudnya. Beda. Beda. Treatmentnya beda. Cara penanganannya beda. Oke. Beda. Ya artinya mungkin kita semua juga sebagai musisi yang starting, yang lagi merintis juga tetap adaptasi meureun Mas ya. Adaptasi. Dengan kondisi digital Dan tidak meninggalkan kesungguhan dalam berkarya, so. bener karakter juga penting tadi kata Mas Iksan untuk berkonten, mau baik itu berkonten maupun dari karyanya itu sendiri gitu. Iya. Nah Mas,
Dalam waktu dekat ada gebrakan apa nih dari Iksan Skuter nih? Di tahun ini misalnya? Tahun ini yang pasti minggu kemarin aku baru rilis album Ah. EP Baru tuh ya? yang terbaru. Oke. EP IP. album pendek ya. Iya, iya, iya. Isi berapa lagu, Mas? 4. Ada 4. Biar kayak orang-orang kan. Oke. Oke. Kan banyak Kan tuh. tadi ya. Iya. Iya sama kayak orang-orang lagi ini ikut. Ya, Aku kan iya. gak enak bro. Oh iya benar. Lainnya EP. Aku full album. Full album. Gak enak. Aku, Seolah ya udah. melengkahi gitu ya. Sama. Biar apa? Biar sama. Biar sama. EP. Rilis lah minggu kemarin. Oh, tajuknya apa, Mas? Judul EP-nya? Spektrum. 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 Ah, oke. Oke. Berisi 4 lagu. Dan setelah itu belum aku promosikan sama sekali. Oke. Ya. Oke. Aku rilis pas 1 Mei. Jadi aku bikin lagu dari 4 itu salah satu judul lagunya itu tema lagunya judulnya lagu pekerja. Pekerja. Lagu pekerja. Makanya di Karena 1 Mei kemarin Sama juga 1 rilis. Mei. Oke. Kurasa kita semua pekerja lah. Iya, iya, iya. Nah itu lah kemudian paling ya tetap tour aku. Bikin tour sendiri kesibukannya. Kalau gebrakan apa ya? Aku gak punya modal. Aku gak tahu apa yang bisa aku gebrak. Untuk Om Tony Wenas tolong Nah, ya. Barangkali Freeport ada. Gitu. Atau Om Kadri nanti bisa Kadri. disambungkan kepada Om Tony Wenas. Oh Bang Kadri, Nah, Iya. ayolah. Udah. Udah. Kalau ada uang sobek-sobek dikit tuh, Oh iya benar. Iya. bisa aku isolasi ada. Iya ada. Gak apa-apa. Solasi kami banyak. Iya. Iya, Iya. gak apa-apa. Yang uang-uang sobek gitu Ya. kasih ke kita. Ya. Jadi kalau gebrakan gak ada. Ya, Kita melakukan ritme yang sama. Bahwa kita harus tetap berkarya dan memperjuangkan karya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah membuat tour. Membuat tuh. Paling dalam waktu dekat kita akan membuat tour lagi. Oke. Oke. Mas Iksan kenapa sih ketika ada perjalanan tur atau panggung, kan aku menilainya Mas Iksan lebih memilih panggung-panggung yang kecil gitu, di festival agak jarang juga aku lihat ada nama Iksan Skuter misalnya. Apakah itu pilihan juga dalam perjalanan bermusik, Mas? Kalau aku jarang main di festival besar karena mungkin aku di blacklist EO mungkin. Ya. Aku nggak tahu salah aku apa. EO. Pas giliran mereka susah, ingat aku. Ingat Giliran tuh. mereka sukses, Iya, aku Lupa nggak lu. diajak. Si anjing. Iya. Siapa Mas? Itu siapa orangnya Mas? Siapa tuh Mas? Loba. Si anjing. Tapi nggak, friend tetap. Friend tetap. Pasti mereka punya pilihan-pilihan. Kenapa mereka memutuskan pakai aku apa enggak. Tapi setidaknya bahwa kalau aku disuruh milih Nah ya. panggung besar festival antara, atau ya. panggung kecil tapi intimate, aku memilih panggung kecil tapi intimate. Oke. Bagiku kecil tapi banyak itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Karena dia ya emang kecil, dia punya step proses yang lebih panjang. Tapi kurasa akan lebih roots. Karena kita langsung berinteraksi dengan Betul. pendengar kita. Dalam kapasitas ya nggak terlalu masif gitu. Penontonnya itu masih bisa dilihat satu persatu. Ya. Berbeda ketika aku main di festival besar, panggung besar dengan musisi-musisi Iya. besar yang banyak. Ya mungkin aku kayak iklan aja gitu. Tapi ketika aku benar. main di wilayah yang lebih intimate, kita membuat skema tur sendiri itu, nah ini aku, habitatku ya Habitat ya. Oh, oke. ini. Habitatku di sini. Folk, musik akustik ya di sini. Dia Oke. bukan di panggung besar menurutku. Ya sah-sah aja, maksudku aku bisa di panggung besar, tapi kalau suruh milih, sepertinya lebih nyaman. Lebih nyaman di. Nyaman, keywordnya adalah aku lebih nyaman di panggung kecil. Ya, yang ya, intimate dan hangat itu. Oke. Oke. Yang bisa ngobrol sama penonton. Dari mana? Nah benar. Tidak berjarak. Itu menyenangkan. Tapi tetap berbicara soal industri. Industri. Iya, iya. Nah, tapi skalanya kan UMKM. 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 Bener. Benar. Singkatan UMKM teh apa tuh? Usaha maneh kumaha maneh. Salah. Ada lagi, ada lagi. Apa tuh? Usaha musisi kurang manggung. Anjing. Iya. Ada. Benar. Iya, iya, Usaha iya. musisi kurang manggung. Kurang manggung. Oke. Karena kurang manggung, bikin panggung sendiri. Bikin panggung Bikin sendiri. Itu Iya, dari iya. Om UMKM. Mas Isa. Jadi lebih dapat menurutku. Iya. Begitu ya, Uda Kadri ini termasuk orang yang pinter banget Mas untuk nyari
investor-investor nih. Udah Kadri kan punya nomorku. Nah, Kenapa nggak pernah di WhatsApp? kenapa Nah, tuh? Ini. Siapa Iya. tahu nih. Siapa tahu? San, Iya. aku dapat uang sobek nih. Nah, itu tadi. Lu ada isolasi nggak? Itu Ya tadi. punya lah. Punya ada. Buat apa? Ya tur lah. Itu. Bikin merchandise. Mau persentase berapa? Ah, tinggal Ya gitu lah ada. bicarakan. Bisa itu, Nggak, Nak. nggak, ini anak-anak aja. Ya, aku udah kaya. Amin. Oh, alhamdulillah. Iya, Oke. alhamdulillah. Versiku sendiri. Oh iya. Kalau Tapi orang itu lain lebih nggak penting, tahu. versi sendiri lebih penting. Versiku sendiri. Iya, iya. Tapi kita coba sebelum pertanyaan pamungkas kamu nih. Oke. Ini barangkali teman-teman di sini Oh, iya ada bener. yang mau bertanya, Som. Ayo Bener. lah bertanya. Teman-teman biar- kalau ada yang mau bertanya nih. kepada Mas Ihsan Skuter, boleh. Baik itu Dibuka. mau Ayo. tentang industri ke, Nah. mau personal ke, Atau boleh tentang banget. makna lagu kek. Makna Atau mau lagu. tanya nomor rekeningku. Nah, Ada nanti. Boleh teman-teman kalau ada yang mau nanya nih di 57. benar. Aku samperin deh ke situ deh. Iya sok ngacung aja nanti Edo yang nyamperin. Coba. Ada yang mau tanya boleh, ada kesempatan ya. Dan sambil nunggu ada yang nanya, itu teman-teman dimanapun berada ya. Jadi Mas Iksan kemarin tanggal 1 Mei ada rilisan terbaru, tajuk EP-nya ada Spektrum. Spektrum. Di mana salah satu lagunya yang berjudul Pekerja. Ya. Lagu pekerja. Kemudian 3 berikutnya ada apa Mas? Pekerja, Lagu pekerja, pendar cahaya di jendela kereta. Pendar Cahaya di Jendela, kereta. Oke. Lalu Tuhan aku capek. Oke. Tuhan Lalu- aku capek. Ya, lalu satunya apa ya? Lah, Kayaknya panjang judulnya Mas itu. banyak. Tuhan aku capek pada jaya kereta. Itulah ada itu. Oh, adalah pokoknya cek aja. Lihat aja. Cek aja. Tajuk album EP-nya Spektrum di situ ada 4 lagu ya. Betul, teman-teman. Itu album EP pertamaku. Nah, Oh iya ya bener. Iya. masa yang nggak Iya, dicek? iya, bener. Itu harus didengarin, Harus bro. dicek. Pertama harus aku dicek. punya EP. Iya. Revolusioner. Ah, Keren. Biar kayak orang-orang. kayak orang-orang. Empat Itu dia. aja gitu. Nah, Berarti. Ngapain bikin banyak-banyak? Boleh nih teman-teman. Nah, Sudah ada yang mau nanya nggak kan? nih? Coba tentang makna lagu, tentang apapun. Apapun kepada Mas Ayo Iksan. sok tanya. Tong Biasanya malu-malu, sok Mas di Ihsan sosmed mah. tanya-tanya mereka. Iya, Oh berani banyak ya. di sosmed ya. Mas, kapan manggung ke sini? Yo. Aku kan ribuan kali kapan manggung. Hei Janco, kau kira hidupku jalan-jalan kok. Ya, harus ada yang ngundang. Iya, iya. Iya, harus ada yang Bener ngundang. lah, bener lah. Biar masa aku main di pos kampling. terus aku kayak orang kuyu, dikiranya zamannya Roma Irama bawa gitar terus gini-gini terus, wah cocok nih, wah aku ya kayak gitu men. Ya, harus ada yang ngundang. Sekarang kita bisa bertemu, kita bisa ngobrol. Ya kesempatan ini. Iya, Tadi mumpung ada nih. Kesempatan dengan kesiapan. Wah, ya tak. Bener, bener. Benar. Coba. Silakan banget ini timingnya. Untuk bertanya ke Iksan Skuter nih. Barangkali. Oh, oke. Siap. Silakan. Saya samperin nih. Coba. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kang. Wah, ini yang tanya sebagai ini. Edan. Ini Mas pengen mungkin Mas Ihsan punya rumusan gitu ya antara kompromi yang tadi ya kompromi antara kita harus idealis atau ngikut ke industri gitu. Ya. Nah komprominya tuh misalnya apakah dalam bikin karyanya. Nah kalau dalam bikin karyanya harus bagaimana? Atau misalnya dari sisi distribusinya gitu. Apakah kita idealisnya di mana atau kompromi ke industrinya bagaimana? Mungkin Mas Ihsan punya rumusan gitu. Oke. Nah, Ya. terima kasih Mas. Sami-sami. Nun. Langsung jawab nih ya? Sama-sama. Langsung jawab, boleh Mas sambil nunggu yang lain. Atau nunggu pertanyaan sampai ke 160 dulu? Mas. Ah, asik. Itu baru pertanyaan 57 Mas soalnya. Asik, iya, iya. Iya. Oh, mana Langsung nih? aja ya. Boleh. Boleh lah langsung aja. Strategi yang selalu saya pakai sampai hari ini, semisal contoh kasusnya di album terbaru EP Spektrum itu berisi 4 lagu. Nah 4 lagu itu, lagu yang aku rilis pertama adalah lagu Pekerja. Yang aku push, meskipun rilisnya bareng kan. Yang aku notes pertama itu lagu Pekerja. Lagu Pekerja itu tematiknya sangat momentum dan tidak bertahan lama. Karena dia hanya bicara soal 1 Mei. Satu. Yang kedua dia lagu yang aku push itu
tidak dirasakan semua orang. Dia sangat apa ya? Nggak semua orang ngerasain gitu. Artinya intinya bahwa lagu yang aku push pertama itu lagu yang tidak menjual. Aku sangat sadar lagunya tidak menjual. Maka di album yang sama dan di semua lagu albumku, aku selalu memakai trik. Aku taruhlah kalau dulunya kan bikin album, Kang. Album itu kan paling enggak 8 sampai 10 lagu gitu. Taruhlah 10 lah ya biar gampang hitungnya. Biasanya dari 10 lagu di satu album, maksimal 3 lagu yang itu aku nawaitukan semoga ya Allah ada keberuntungan berpihak di 3 lagu yang secara tematik ringan, secara nada itu pop, bisa dinyanyikan orang, secara aransemen dia sangat gampang untuk bisa dibawa di pos kampling atau tongkrongan. 3 lagu maksimal. 8 atau 7 lagu sisanya aku bersenang-senang. Tidak menjual itu. Jadi energiku yang aku effort itu ada di 3 lagu. Itu yang full album. Tapi yang EP, yang terakhir itu aku effort di 1 lagu. Yang judulnya Pendar Cahaya di Jendela Kereta. Itu secara tema ringan, secara aransemen gampang. Semua orang kurasa bisa memainkan chord itu gitu. Nah, itu bentuk kompromiku. Jadi sisi idealismeku di konteks lagu yang tidak menjual itu tetap cerot. Ya. Tapi aku harus memikirkan, siapa tahu Tuhan kasihan kepadaku dan ada 1 lagu yang bisa dinyanyikan banyak orang dengan tematik yang sangat cair itu. Di 1 lagu. Di kasus itu. Iya, Dan iya. nanti, atau kalau mau di tracking dari album-albumku, pasti aku punya lagu yang temanya pop pasti. Pasti. 1 temanya pop, lainnya pasti berantakan. Oh, oke. Sayangnya, semesta selalu bekerja dengan cara yang misterius. Dari lagu yang aku niatkan untuk booming, yang pop, ternyata nggak ada yang booming. Yang booming adalah lagu-lagu yang bersenang-senang. Yang aku bilang, bebas. Karena bersenang-senang itu spiritnya adalah jujur. Dia nggak punya tendensi. Dia ikhlas apapun yang terjadi. Dan sepertinya semesta menyukai hal itu. Jadi lagu Bingung adalah lagu yang sama sekali tidak pernah aku prioritaskan untuk booming. Rindu Sahabat adalah lagu yang tidak pernah aku prioritaskan untuk booming. Seperti halnya Extreme merilis lagu More Than Words yang ternyata anjing yang booming ini anjing. Ternyata ya. Di saat skill banget Nuno gitarisnya. Atau Metallica yang anjing Nothing Else Matter man. Iya. Yusaranya semua berskill, ternyata ada hal-hal yang memang dari konteks seni itu semua nggak bisa dirumuskan dan nggak bisa semuanya diprediksi secara hitungan kalkulatif. 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Terserah Tuhan mau menilai 1 tambah 1 sama dengan terserah Tuhan. Ya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada tahu ya. Tapi setidaknya itu langkah kompromiku. Idealisme jalan, tetap ada aku. Tapi aku harus mencoba mengupayakan jualan. Siapa tahu, meskipun belum ada yang berhasil. Tapi Terus setidaknya diupayakan ya. kompromi. Terus dari sisi marketing, manajemen pemasaran pun sama. Kita bicara soal, kita posting di jam-jam prime time, analisa-analisa itu. Kita menentukan titik tur pun kita menentukan mapping, mana sih pendengar yang paling banyak gitu. Di kota apa gitu. Mereka selera musiknya bagaimana, nanti gaya bertutur katanya seperti apa, itu pun kita mencoba kompromi dengan hal-hal itu, nggak serampangan gitu. Serampangan ya. Kita harus tetap punya pola yang kita nyaman dan kita tahu sepertinya itu, meskipun kita nggak tahu hasilnya, tapi sepertinya itu, tetap punya upaya itu. Upaya ya. Oke. Kompromi lah. Begitu Bapak sebagai. Karena kalau jadi orang kaku itu gampang dipatahkan. Kalau jadi orang keras gampang dihancurkan. Maka jadilah orang yang fleksibel.
dia bisa di mana saja. Sepakat. Ah, Benar. Itu. Jos. Jadi santai aja lah. Santai aja. Iya. Ada lagi nggak nih? Coba yang mau bertanya. Mumpung ini Maya ada Ya. kesempatan. Mumpung. Yang bertanya dapat permen Hexos. Coba. Nanti beli di situ. di warung. Mana coba ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Kesempatan nih. Oke. Ah, boleh Suka. silakan. Coba. Yang lain tuh nunggu lagu bingung biasanya. Yang aku gak bawa gitar anjing. Ada Mas Kalem gitar. Silakan, Nak. Dari sekian banyak lagu yang diciptain gitu Mas. Ada nggak sih lagu yang bikin Mas Ihsan balik lagi semangat saat ada di titik terendah gitu? Itu kan pasti ada tuh Ya. lagu spesial yang kalau lagi Laguku sendiri apa orang lain? lagu Mas Ihsan sendiri. Oh ya. Jadi kalau lagi ada di titik terendah, lagu apa yang bikin semangat lagi gitu? Itu aja sih. Ya. Laguku sendiri ya. Serigala Petarung. Itu laguku sendiri yang kalau aku mau menyerah malu deh dengan statementku sendiri gitu. Aku di situ berstatement yang jika yang datang kepadamu itu tidak membunuhmu, maka yang datang kepadamu akan menguatkanmu. Menguatkan. Aku sedang membicarakan diriku sendiri waktu itu. Yang waktu bikin lagunya ya Amsyong bro. Pokoknya gak ada cerita enak lah pokoknya. Aku kadang itu gak enak aku. Ceritaku sedih semua. Kan aku kadang pengen cerita dugem kayak apa kayak gitu. Tapi gak punya aku. Yaudah aku cerita penderitaan akhirnya. Iya. Jadi lagu itu aku ciptakan pada saat aku lagi di titik terendah. Sedang ada di titik terendah dan balik lagi medium cara untuk aku menyampaikan keluh kesahku lewat lagu. Dan lagu itu kurang lebih aku buat di tahun 2011 kalau nggak salah. 2011. Bahkan album satu aja belum rilis gitu. Jadi kalau di momen tertentu aku sedang, aduh capek rasanya. Kan ya wajar semua manusia pasti merasakan itu. Aku malu dengan laguku gitu. Aku kan ya malu aja, aku pernah berstatement. Ya ada statement itu. Wah, seberat apapun masalah, ketika kita tertidur dan waktu itu habis kita tidur kan bangun lalu kita masih hidup, sepertinya masih ada solusi. Jadi aku nggak deh, aku nggak bisa berhenti deh, gitu. Gara-gara lagu itu, Serigala Petarung. Serigala Petarung. Iya. Tapi Mas di lagu yang sekarang muncul kan ada judul Tuhan Aku Capek. Ya, Itu tentang apakah sebenarnya di balik itu keresahanku soal menyikapi algoritma sosial media hari ini. Oh, oke. Dan sepertinya bukan hanya aku saja gitu. Iya. Banyak aku kapan hari itu nonton channel YouTube bule gitu orang luar negeri yang dia banyak mengekspos berita-berita soal konten kreator yang tiba-tiba awalnya dia bukan konten kreator, dia membuat sebuah konten aja, Buat konten ya. ternyata viral dan kemudian dia terjebak pada popularitas yang instan. Ya. Kemudian dia mencoba mempertahankan popularitas itu dengan apapun cara. Sampai ada yang masuk penjara, ada yang sampai dia bikin prank yang sampai dipukulin orang dan masuk penjara semua. Sepertinya kita semua capek dengan algoritma. Oke. Makanya di situ Tuhan aku capek hidupku seperti negara. Oh liriknya gitu tuh. Ya, Ah. bingung, hilang arah, nggak tahu solusinya apa. Hidup hari ini diatur sosial media, wajah harus sempurna supaya netizen bahagia dan sebagainya. Kayak kita nggak merdeka yang katanya merdeka gitu. Iya. Maka keluh kesahku atau keluh kesah sama manusia ketika dia ada di titik terendah, dia baru ingat Tuhan pasti, Tuhan aku capek banget ya gitu. Nah itu aku. Oke. Oke. Iya. Aku capek Zero. Tuhan. Si Mas. Zero. Ukuran sepatu sebenarnya Gampang nanti ngobrol. memuji soalnya, saya memuji. Oke. Karena memuji tak, Oke. tanyain aja. Oke. Masih adakah teman-teman yang mau nanya lagi nih? Sok, Nah, kesempatan ya. Coba. Fadlik, Lik. yuk. Hujan, Mbak ada. coba dok. Oke.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalin Om, saya Ojan. Siap Kang. Mau nanya untuk partai anjing itu saya pengen gabung jadi kadernya gimana ya Om? Hey, Kader. seperti itu. Ya. Hey, itu aja sih cukup. Ya. Maknanya gimana Ya, sih ya. itu? Terima kasih loh ya. Jadi saya akan menceritakan. Mas Isan dapat sebagai- kader nih satu. Ya, Ah, alhamdulillah saya dapat kader 1 hari ini. hari ini. Tapi meskipun kader saya banyak, jadi saya mencoba untuk memperjuangkan partai itu, tapi selalu tidak lolos verifikasi, saudara. Jadi percuma punya kader, tapi nggak lolos verifikasi. Jadi ini step fokusku gimana caranya verifikasi, lolos KPU dulu. Komisi itu. Itulah pemberantasan ITE. Terima kasih tapi lo ya. Nah, Semoga kepilih. Iya. Kepilih jadi kader. kelihatannya ada peluang buat Anda. Oke. Anda karena satu-satunya kader langsung menjadi ketua Dewan Wilayah Nah, juara. Dewan wilayah. Partai Anjing Partai anjing. Bandung Kota anjing. Bandung Kota, Jos. Nah, isi makna atau histori dari adanya lagu Partai Anjing tadi Mas itu kata Karena Mas kader Iksan nih. lihat partai apa sih? Itu kepantik pas bikin karya itu gimana tuh Mas? Itu waktu di berita, Asik. kejadiannya di Mogadishu. Mogadishu tahu ya, ibu kota Somalia tuh. Oh, Somalia. Konflik terus. Oke. Kalau Hey. partai di sini keren-keren. Iya. Oh, iya. Somalia kan masih banyak keterbatasan Mas. Kan Iya, itu. banyak Sistemnya sekali. udah belum kuat. Update aplikasi aja sehari men. Iya. Iya. Kacau. Gila Internet banget. caur. Heeh. Jadi aku terinspirasi. Iya, Ya. iya. Kalau di sini keren-keren. Iya. Kalaupun kita lolos ya men, kita lolos verifikasi KPU, kalah kita. Karena brengsek partai kita. Kita akan berhadapan dengan partai-partai yang luar biasa baiknya. Bener. Jadi Iya, iya benar. baik mereka. Iya. Kita Partai- kan ada korupnya, kita kan di partai anjing ini kan iya kan? Aku kalau nggak korupsi, jangan jadi Iya, anggotaku. nggak balik modal. Jadi siapin ya, gimana trik and tips mengambil uang rakyat. Nah, Iyalah. Iya. Apaan lurus? tolong dibuatin Pak Dewan ya nanti kan. Pak jadi, Dewan, ya, Dewan Wilayah. Gimana skemanya Iya. bahwa Ya. supaya korupsi ini juga tidak tercium ya. Gimana coy? Declare Oh declare. semua anggota partai itu. Oh gitu. Oh, Korupsi. gimana? Menarik ini menarik. Partai imajinerku itu Oke. yang belum lolos. Semua calonnya nama itu. Nawa itu. Untuk itu. Nama itu. Nawa itu. Oke. Oke. Aku mau korupsi. Iya iya iya. Gitu. iya. Declare ya. Declare. Ya, Oke, oke. Iya. Setidaknya kalau ditanya, karena mati nih, kita kita ditanya malaikat, jawabannya jelas. Iya. Kenapa kamu? Karena aku korupsi. Iya. bener. Nggak perlu retorika, Nggak bro. perlu, ya, Iya, betul, nggak betul, perlu. betul. Lah, gara-gara kita nggak perlu retorika, siapa tahu terus malaikat, wah anjing jujur nih. Siapa Jujur. tahu? Ya Bener, jujur. betul, betul. Jujur. Bener. Kita itu kehilangan orang jujur. Iya benar benar. Iya. To the Seharusnya point kan aja. jujur aja. Kita lama, oh iya miskin dia gitu. Iya, iya, Makanya wajar jelas. korupsi gitu. Iya, Kita iya, nanti iya. jadi anggotaku itu jujur dong. Iya iya iya. Dia jujur pengen korupsi, Iya. brengsek banget. Brengsek gitu. banget. Iya, iya, iya. Hobinya jalan-jalan aja gitu ya. Fuck lah pokoknya. Fuck, asshole motherfucker. Wah. Fuck. Hei. Karena kami mendengar berita juga mas. Jadi Ya. ada sebuah negara yang korupsi itu dilakukan di balik sebuah program. Oh iya. Duh, Gitu. tapi kan itu dibalik. Iya. Dibalik sebuah layer-layer. Iya. Enggak kalau ini. Langsung aja. Langsung. Langsung. Kenapa jadi, mau kaya lah. Langsung ribet amat Iya. langsung aja. Kan gajinya cuma segini. Ah. Ya korupsi lah anjing. Gitu. Langsung. Siapa tahu orang-orang kan respect. Anjing. Jujur. Jujur, ya. Jujur. Ayo wah. Sip Jujur. ini. Menang gitu. Gitu. Iya, karena malaikat juga kadang bingung sama orang munafik tuh kan ada Munafik bingung. ada ayatnya tuh kalau nggak Bingung. salah. Nah. Lebih baik jujur dan Nah. kalau memang
Borok ya borok. Iya, benar. Baik ya baik, jangan di tengah-tengah. Bingung juga malaikat Bingung. menilainya gitu. Kan surga atau neraka? Atonya nih yang gimana nih? Munafik itu di atau Di kelihatan. atau. Bener, posisinya munafik ya. itu diatau. Surga enggak, neraka enggak, Iya. atau dia. Iya. Ya atau. Ya, kalau jujur kan, oh neraka gitu. Ya. Tapi lama-lama kalau, oh jujur banget nih, Iya karena kejujurannya. suka aku gitu. Siapa tahu. Nah, siapa tahu kan? Siapa tahu. Jadi gitu nantinya kan? Iya, gitu. Nice, gitu Pak nice. Dewan Wilayah. Ya ya. Jadi Pak siapkan Dewan aja gitu ya. program tentang tadi declare korupsi, ya itu. Siapin ID ART-nya ya. Nah, ada RT satu. Kita rencana 3 bulan lagi Munaslup. Ya. Berarti partai Berdua kita nih. aja, Munaslup berdua. Oh iya. Belum punya kader aku. Aman. Berarti Pak Dewan ya, partai anjing ini satu-satunya lawan terberat adalah Pak SBY. Karena yang punya lembaga perlawanan korupsi itu beliau kan gitu. Itu lawan kita di situ Mas. Lawan. Loh kita kan mainnya nggak di sini. Oh iya ya? Iya. Oh iya. Kita harus mengekspor konsep Konsep regulasi ini kepada ya. wilayah Afrika, Afrika, Rwanda, iya. Uganda, Iya. Mogadishu, Bukan itu. Iya, perbatasan Nagorno-Karabakh. Iya benar. Yaitu ekspansi. Azerbaijan yang sama Armenia perang terus tuh. Kita menawar konsep ke sana. Nice. Tidak di sini. Tidak Siap. di sini. Di sini tuh aduh susah. Kalah pokoknya. Karena baik semua orang Karena di baik sini. semua. Baik semua. Iya, Gak iya. mungkin SBY yang Nggak di mau sini. aku. Oh, iya. SBY yang di Somalia ada itu. Iya. Nah, Iya, kan iya, konflik terus tuh. Konflik. Kita Iya, menawarkan gimana Sol? Solusi. Nah, kita cabangnya internasional. England, men. England, men. England. Inggris. England, men. Bukan Gitu. lokal, bukan. Iya. Kalah kalau di sini. Oke. Mungkin ada pertanyaan nih dari anggota dewan sebenarnya gimana nih? Coba. Cekan. Iya menarik ya mah. Hei. Om, kenalin nama saya Fadlik. Iya, ponakan. Panggil Om. Terinspirasinya, terciptanya lagu Partai Anjing itu tuh Om terinspirasinya dari apa aja sih Om? Oke. Paling itu aja sih Om. Ya. Nah, ini pertanyaan tak jawab benar nih. Yo. 2000 kurang lebih 2011 mungkin. Waktu itu aku masih di Jakarta. Tempat tinggalku di Depok. Ngontrak tuh. Terus aku habis dari daerah Tebet. Dan aku dari Tebet mau ke Depok itu pas jam orang pulang kerja. Di Bandung aja udah macet ya Pak pekerja. Ya, dari Tebet mau ke Depok itu kan macet banget, biadab macetnya. Kejam gitu. Sampai akhirnya aku waktu itu rasanya capek banget, aku pengen berhenti istirahat. Lalu aku berhentilah di sebuah warung kecil di pinggir jalan dekatnya pom bensin Lenteng Agung. Udah aku di sana sebats lah bahasanya itu kalau hari ini sebats. Nongkrong di warung kopi sambil warung pinggir jalan pesan kopi. Nah di warung itu ada bapak-bapak, ada 2 bapak-bapak yang sepertinya kemungkinan besar 80% dia ojek pangkalan kelihatannya. Dan di warung itu ada TV yang selalu terputar 24 jam mungkin, TV. Dan di TV itu menyiarkan berita penangkapan anggota sebuah partai gara-gara korupsi. Lalu si bapak-bapak tadi respon, anjing tuh memang partai tuh gitu. Aku langsung, seksi. Seksi. Ada adegan itu seksi ya. Wow, keren. Gue buatlah lirik itu. Meskipun konsepnya tetap nanti akan diekspor. Tidak, Tidak di kalah. sini. Jujur Iya. semua di sini. Nice, Itu. nice. Jadi akhirnya aku menangkap lagu itu gara-gara aku menangkap. Andai kata peristiwa itu ada di Surabaya atau di Malang, mungkin jadinya partai ASU atau partai Janco atau partai apa, karena dia terjadi di Jakarta maka ya spontannya anjing tuh memang partai itu gitulah itu. Itu. Oke. Gitu Pak. Oh, tanya sana. Nanya, oke, siap. Coba nih, imatkan kami itu. Fahrija ya? Poek ti dieu mah aja hampur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Parija.
Sebelumnya maaf saya terlambat datang ke sini. Aman, Ja. Gak apa-apa lu. Yang lain terlambat aja gak apa-apa. Gini Mas, saya pengen tahu tips menulis lirik ala Iksan Skuter. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, saya itu bakal dapat apa ketika datang ke sini dari Mas Iksan Skuter? Apa-apa? Udah, itu aja. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, saya datang ke sini itu bakal dapat apa dari Mas Iksan? Oke. Nice. Dapat transferan. Terima kasih, terima kasih. Ya. Mantap. Apa ya? Apa ya? Baik. iya. Tadi yang pertama tentang penulisan ya. Kepenulisan Oke. ya lagu ya. Yang pasti yang kulakukan tipsku, caraku adalah aku mencoba untuk jujur menyampaikan apa yang kutangkap kayak tadi cerita peristiwa aku di Lenteng Agung gitu. Ya, garis besarnya kan ada peristiwa bapak-bapak yang dia mengumpat ketika merespon sebuah berita gitu. Nah, aku mencoba merangkai peristiwa-peristiwa dari apa yang aku lihat, aku dengar, aku rasa itu dengan cara yang lebih jujur, satu. Kedua, lugas. Lugas itu aku nggak mau memakai diksi yang bersayap-sayap. Ya sebenarnya pilihan, ada banyak musisi yang memakai diksi Rona, Jingga, Matahari, Senja. Ya aku bilang sore gitu aja. Nah, itu pemilihanku. Karena dari mapping market, dari pemetaan pasar, pendengarku itu rata-rata memang yang dia kelas pekerja. Dia orang-orang jalanan, kelas pekerja yang hidupnya aku rasa sama kayak aku yang gak mau ribet dengan bahasa yang bertele-tele. Sehingga aku memilih diksi lirik yang lebih polos, lugas, kayak orang ngobrol ke teman gitu. Itu yang aku lakukannya pasti, lirik itu. Dan ya sesekali lah aku nyempilin kalimat, misal kalau di lagu Bingung, Kurusetra, itu mungkin bahasa diksi yang rada harus, kalau orang yang awam mungkin harus nyari dulu. Iya. Tapi itu jarang banget. Aku lebih kayak orang cerita aja. Kayak orang cerita ke temennya dengan cara lagu gitu aja. Itu yang aku pertahankan. Itu. Yang kedua, aku gak bisa memberikan apa-apa ke kamu. Karena aku juga belum dikasih apa-apa. Hey. Maka apapun yang kita lakukan semoga diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Ya Rob. Insya Allah, Amin, insya Allah. amin. Insya Allah. Insya Allah. Mas berarti ketika nulis lagu kayak makin hari itu kan ada notasi vokalnya tuh. Itu biasanya Mas Iksan bareng gak sih notasi itu muncul dengan lirik yang sudah didapatkan atau justru lagu itu teh notasi dulu yang muncul musiknya? Dipotong Beda-beda. misalkan. Beda-beda. Ada yang lirik dulu, ada yang kemudian, ada yang lirik dulu kemudian baru lagu. Ada yang dapat lagu dulu baru dapat lirik. Ada yang spontan kayak Partai Anjing itu spontan. Pancing itu gitu. Iya, iya. Kasusnya beda-beda. Oke. Apa ya? Banyak laguku yang sebenarnya lebih ke spontan. Kalau laguku kebanyakan. Kebanyakan spontan. Oke. Kayak kalau kita contoh kasus penyanyi singer songwriter ya, folk itu almarhum Frankie Salatua. Dia, aku pernah baca-baca, dia kecenderungannya nulis lirik dulu, baru masuk lagu. Baru lagu. Oke. Berbeda dengan caranya Iwan Fals yang dia spontan. Spontan. Oh. Atau nana dulu, nana baru cocoknya liriknya ini nih. Iya, gitu. iya. Siapa lagi? Leo Christie itu lirik dulu, baru ditempel sama nada gitu. Kalau aku lebih banyak spontan. Woi. Iya. Itu. Nah Mas berarti recording kemarin nih yang EP Spektrum. Itu hari ini Mas sudah lakukan bisa dilakukan di rumah sendiri kah? Apa masih di studio yang proper apa bagaimana? Secara ini ya produktivitas. Produksi. Karena hari ini kan di kosan juga teman-teman udah bisa produksi Mas hari ini Mas. Iya, jadi kalau teman-teman pengen tahu, mayoritas albumku itu yang ngerekam operatornya ya aku,
Ya aku mixing, aku mastering gitu Oke. sendiri. One Sendiri. man show ya, semua sendiri ya. Gara-gara dulu terbatas. Terbatas ya. Karena terbatas, terbiasa jalan kerja sendiri, jadi kayak itu kayak rutinitas yang menyenangkan gitu. Termasuk yang di album terakhir itu rekamannya di dapurku. Di dapur. Dapur rekaman kan. Kapan itu aku posting rekaman album EP Spektrum di dapur rekaman tanda petik. Yang posisinya memang di dapur. Di dapur. Gitu. Oh, oke. Karena akustiknya paling tidak bergema gitu. Ternyata setelah rumahku yang paling oke itu ya di depan dapur Depan ternyata. dapur. Ya. Iya, iya. Akhirnya ya di rumah. Oke. Mayoritas di rumah. Jarang yang proper gitu. Nah. Oke. Karena kalau di rumah kan bisa ngerokok, bisa Nah apa. Gitu. itu. Kalau di studio itu bingung, wah shiftnya mau habis nih. Iya, terbatas. Terbatas, nggak boleh ngerokok. Lah kan langsung goblok aku. Ya nggak iya, ngerokok. langsung goblok. Kalau di rumah kan bisa gini, ini baru ngambil rokok baru dibuka nih. Iya. Nggak dapet nih hooknya misalkan anjing, tapi baru beli. Bisa gitu. Diambil lagi. Ekspresi. Ekspresi. Kalau di studio kan, Mas gimana enak gak? Enak. Karena pertanyaan itu yang udah aku, kapan ngerokoknya nih? Gitu. Enak, aman gitu. Aduh. Keluar lagi ngerokok lagi, kebanyakan rokoknya. Nah Mas, aku jadi inget dapur rumah nih. Kembali ke pertanyaan awal sih seorang Mas Iksan Skuter nih. Ketika melamar sang istri, apa yang membuat sang istri percaya ya bahwa Hilaf, kita kan? musisi? Hilaf. Hilaf. Iya. Iya. Pada saat itu Mas Iksan juga kan nge-presentnya sebagai musisi dong. Musisi. Iya. Tapi kan dia khilaf. Waduh. Kenapa kamu tidak memilih pegawai bank BUMN? BUMN ya. Why? Iya. Terus aku khilaf nih anak. Akhirnya waktu khilaf, tak nikahin lah dia. Pada suatu hari, apa ini di jariku? Kok istriku gitu. Hah gitu. Waktu dia udah sadar ya. Dihipnotis. Ya. Hipnotis. Iya, iya, gitu. iya. Enggak sadar ketika melamar sadar. ternyata iya, iya. Apa musisi? Profesi macam apa? Koruptor lah. Aduh, teman-teman ada lagi nggak nih yang mau nanya nih? Coba. Kalau nggak ada pertanyaan pamungkas ini. Nah, dari kamu ada nih. Iya. Gimana kalau Kunto Aji dulu sebelum Pamungkas? Terus. Pamungkasnya iya. Ada lagi kah teman-teman di 57 nih yang mau bertanya ke Mas Iksan? Benar nih. Nggak ada? Kesempatan nih. Oke, kalau belum nanti kan ada tayangan di YouTube nih teman-teman ya. Boleh nanya di komentar Komen, nanti ya. kalau baru keinget ya. Betul. Nah Mas, ini kan karena nama acaranya kesenian untuk apa? Dan mungkin akan menjawab juga Fahrija datang ke sini tuh dapat apa dari Mas Iksan? Ini akan dapat nih. Coba. Ketika pertanyaannya ini pertanyaan terakhir Mas Iksan. Bagi Iksan Skuter, kesenian itu untuk apa? Untuk tidak membuat malu ibuku yang sudah bersusah payah melahirkan aku. Ya. Itu teman-teman. Itu. Tidak membuat malu. Iya. Malu kalau aku jadi Benar. niat musisi tapi setengah-setengah. Kasihan ibuku yang sudah Iya benar. Iya benar. Susah payah. Susah payah. Wah, Ada biaya. pengorbanan. Benar. ya, Itu setidaknya dia. ibuku bangga sudah melahirkan aku gitu. Iya, Gitu. iya. Itu untuk membuat ibuku bangga. Untuk membuat ibu Oke. bangga. Sangat dekat ya. Jadi setiap respon Mas Iksan ini pendapat-pendapatnya yang terdekat dulu. Yang terdekat, benar. Iya. Karena kalau mikirin jauh kan yang terdekat lupa itu enggak Rusak juga. Iya, rusak juga. Iya. Baiklah teman-teman nih kalau nggak ada yang mau nanya lagi mau ditutup nih. Nggak sayang nih kalau ditutup nih acaranya. Ini rencana sampai jam 4. As-sholatu khairum minan naum. Buyar tuh. Karena gak ada yang tanya, ya udahlah kita tutup aja. Aduh, jangan sampai Mas Iksan lempar rokoknya lagi nih. Iya. Tadi. Itu. Baik nih teman-teman nggak ada yang nanya lagi nih. Iya. Kalau Aman nggak nih, ada, asli nih. kita tutup saja karena kita Oke. juga harus persiapan akan mengiringi Mas Iksan nih dok. Mengirim Mas Iksan. Iya. Mas Iksan bawa gitar gak sih? Enggak, Iya, kita iya. kan belum latihan. Ah nggak usah latihan. Tembak Nggak aja, usah lah. Mas. Ada sebuah negara yang kesalahan aja dipuja-puja men. Oh gitu ya. Iya, apalagi salah dikit nggak apa-apa lah. Iya. Kan Ya salah banyak aja tetap jadi
Iya. Hehehe. Apalah. Iya, nggak usah latihan, Dok. Ya, oke. Nggak usah. Oke, Mereka oke. aja nggak latihan. Oke. Tiba-tiba jadi pejabat aja ya. Itu dia. Nggak latihan tuh jadi Itu pejabat dia. itu nggak usah Jarang, latihan. Jarang tuh di Somalia jadi pejabat jadi latihan itu jarang. Somalia tapi. Somalia gitu. Baiklah teman-teman, kita tutup dulu nih sebelum kita live perform bareng Mas Iksan ya. Oke. Gugun Somah pamit. Edo Blanco juga pamit. Terima kasih banyak Mas Iksan Mas Skuter Skuter. sudah datang. Tepuk tangan untuk Iksan Skuter. Sukses buat semuanya. Sampai jumpa di KUA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jos.